Kita bisa sedih ya, kalau tadi kan ngobrol ada yang nangis-nangisan karena orang tua atau saudaranya ada yang sudah meninggal dan tahun ini lebaran nggak bisa sama kita lagi. Nah, aku pun merasakan hal yang sama, soalnya alhamdulillah ya, untungnya ini kenangan banget tuh, pernah merasakan punya yuyut gitu ya. Jadi orang tuanya nenek, iya kan? Itu beliau itu meninggal di usia 100 tahun lebih. Wow. SMA tuh masih punya yuyut gitu. Beliau usia 100 tahun. Iya. Nah, ke setiap lebaran tuh beliau selalu ngumpul gitu. Emang kalau masih punya orang tua, nenek atau uyut itu semuanya ngumpul. Nah, setelah pada nggak ada tuh jadi susah ngumpul gitu kan sih. Biasanya jadi suka ada istilah Paremen obor. Iya, orang Sunda itu. Jadi saudara-saudara yang dulu sering ngumpul karena ada uyut, begitu uyut nggak ada atau nenek nggak ada tuh udah jadi nggak ngumpul lagi. lagi. Ada nenek udah masing-masing. Sedih ya. Gitu. Itu sih kenangan yang kehilangan ada kayaknya. Lagi ini apa namanya? Kalau malam sebelum takbiran itu biasanya kita ngegelar karpet, ngegelar kasur, semuanya pada ngedepok. Dempet-dempetan ya. Tidur ya, seru ya. Soal pernah kayak sedep malam gitu sama melati ya. Iya. Petasan. Kembang api malam takbiran tuh, itu salah satu tradisi di Indonesia juga ya. Kalau Irfan yang paling berkesan adalah kan ada keluarga mama dan keluarga ayah. Kalau keluarga ayah di Cicalengka, karena jarang ke sana dan tahun 2020 sebelum pandemi 19 kalau nggak salah 2019 itu berlebaran di keluarganya ayah. Aku kaget karena kebiasaan dari keluarganya besar ayah tersebut. Apa kebiasaannya coba? Jadi kalau misalnya kita taunya opor, sambal, di sana itu ngebaso, dan di dalam pancinya itu semua orang yang datang harus makan yang namanya tulang balung. Balung. Itu adalah tulang kaki sapi. Ya, ada sumsumnya. Jadi cara makannya ya harus di apa namanya kayak di potek-potek gitu yang nempel-nempelnya. Nempel-nempelnya gurih sekali. Terus ada sumsumnya, itu bisa kita kalau bahasa Sundanya itu dikecerot terus sedap gitu makan ini ya. Bakso juga ada yang gitu. Oh iya, mewah gitu ya, seru ya. Yang bikin kaget adalah karena Irfan waktu itu jarang banget, belum pernah bahkan gitu ya. Terus karena mereka hangat sekali gitu ya, jadi ya Irfan makan. Ini seru banget. Ada balung gede banget di situ. Terus saya nggak tahu gimana cara makannya gitu ya. Jadi yang lain udah namanya makannya udah lahap gitu ya. Saya masih kayak nggak tahu pakai sendok atau gimana gitu. Itu ada tutorialnya. Nggak ada tutorial makan balung, nggak ada. Jadi saya ngeliatin orang makan, makannya kayak gitu. Akhirnya nyoba? Iya, akhirnya nyoba. Gimana caranya? Sebenarnya untuk yang tidak suka jeroan, mungkin saya kurang suka. Kita lebih bukan nggak suka, tapi lebih ke badan kita. Langsung Setelah itu iya benar. Ada cerita. Beberapa waktu kebelakangan kan buka puasa tuh ya. Saya sama teman-teman saya, tapi nggak banyak orang, yang cuma bertiga. Ke salah satu kafe yang ada di kawasan Gatsu. Kita pesen apa ya? Pengen yang kuah-kuah. Ya udah soto Betawi yang ada santannya kan. Iya. Santan kan. Pas udah kayak gitu kan dagingnya tuh beneran daging gitu yang besar kan ya. Yang dua teman saya tuh anteng aja makannya. Saya kok dung kok agak pusing. Agak mual. Berat sih, cuman kok nggak enak gitu, ditambah dengan empingnya, celupin, ada reaksi. Kok gini sih, kayak udah nggak napak gitu aja. Oh my god, sudah, saya tidak akan melanjutkan. Padahal tuh enak banget. Jadi nggak perlu minum alkohol ya, ini udah langsung mabuk duluan ya. Itu respon badan ya, memang nggak bisa bohong kalau ada di fase untuk menghindari dan mengurangi makanan-makanan yang memang enak pada saat kita masih muda. Betul, jadi kadang orang berlebihan di hari lebaran ya, tidak sedikit yang nanti hari ketiga, hari keempat pada ke dokter atau beli obat ke apotek, urat kolesterol tinggi, gula. Itu masuk kenangan indah nggak sih? Enggak sih. Cuma kenangan indahnya kalau aku sih dulu masih apa namanya, masih ada permainan zaman dulu waktu kecil yang memang di hari lebaran dimainin kayak dulu tuh ada mainin apa namanya lodong atau apa gitu ya, meledak-meledak. Iya, dari bambu kan. Karena luarannya di Majalaya. Terus
makan di tengah sawah. Ih, Di sawah itu ada bekicot warna, ada keong mas gitu ya. Tutut bukan? Enggak juga ya, ini bisa dimakan. Lebih Oh, gede, bisa. lebih gede nggak boleh dimakan Nggak karena boleh. beracun. Iya. Oke. Udah gitu ada tradisi naik andong atau delman gitu. Mas ada Bolak-balik doang kan? Iya, aku pernah naik kuda. Rumahnya di kota kayaknya. Odong-odong. Bukan, Apa? naik Ferrari terus. Ferrari tapi di bosnya. Jadi casingnya doang doang gitu. Jadi enggak sih, mungkin kan kalau kecil saya lebarannya kan di Sumatera, jadi beda mungkin ya tradisinya. Paling enggak kalau misalnya malam takbiran itu kenangannya adalah ini tau nggak sih ketan yang di bambu namanya tuh lemang. Oh iya lemang. Nah, lemang Itu itu makanan khas Indonesia daerah mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Lemang udah gitu atau enggak kita itu kalau di sana tuh bukan sirup-sirup gini, Tapi? tapi minuman kaleng. Oh, soda. Enggak juga. Iya, soda. Jadi satu kerat gitu kan macam-macam dan sorry ya minuman kita itu bukan dari Indonesia karena lokasi kita tinggal tuh dekat dengan perbatasan Batam Singapura, Malaysia. Jadi kita ordernya bisa. dari Singapura. Lintas negara ya. Terus Yang lintas toko minggir dulu, yang lintas daerah. Iya, begini nggak ada tuh air putih ataupun sirup-sirup gitu. Jadi saya agak culture shock tuh pindah ke Bandung. Kok nggak ada yang minuman kayak gini sih, mah? Pak, kayak waktu dulu ya nggak ada di sini tuh beda. Adanya tuh ya paling yang ada di pasaran kan, minuman kayak gitu, yang sirup yang alfabet gitu kan ya, segala macamnya. Dan kita nyari itu zaman dulu pindah sih nggak seperti sekarang online banyak ya, segala macamnya itu. Tapi kalau misalnya yang paling tau nggak sih bolu karang semut? Tau nggak sih? Enggak. Oke. Kalau di sini tuh ternyata Di Kambon, namanya bukan? bolu karamel. Oh, marmer kalah atau bulu Karamel yang ada sarang-sarangnya gitu warna coklat. berongga-rongga. Iya, berongga-rongga gitu. Nah, kalau di sana bilangnya bolu karang semut, sarang semut. Kemudian ada yang namanya bolu lapis 12 jam. Waduh, bikin 12 jam. Karena bikinnya 12 jam, karena semua telurnya dimasukin. Nah, di sini tuh nggak ada. Ternyata kesamaannya adalah lapis legi. Berlapis-lapis. Terus kalau minuman kaleng itu sekarang mungkin udah gampang ya di Bandung Iya, sudah sudah gampang. Banyak tokonya. toko yang dari sih. Jepang, dari Korea. Tapi gitu. dulu aman-aman aja minum itu gula darah. Iya. Sekarang Sekarang hari kedua puasa Syawal ini. bukan saya cari apa ya, tapi menetralisir apa yang ada di Gula dan kolesterol. Itu bakso sih ya. Unduk sini di Itu bakso loh jam 12 Iya itu makan sih. bakso. Iya. Itulah maksud Iya. itu. Jadi lupakanlah semua yang dibuat berhari-hari. Dan penuh tukang bakso di mana-mana saat lebaran itu penuh. Gimana kalau tahun depan kita Jualan bakso? Oh iya bener loh. Atau sekarang aja yuk beli bakso ya sekarang ya habis dari sini. boleh jadi kenangan indah kita kan buat Rolling lebaran. nih. Selain yang indah-indah, pasti ada yang aneh-aneh juga. Iya. Oh, itu namanya anak sekarang lebaran kol. Lebaran ya. kol. Ada yang pas soal Idul Fitri ketiduran, ada yang salah rumah, ya kan? Ada yang dia telat kesandung jatuh pakai Atau baju sama ketemu sama. kan dari toko orang. Tahun lalu shimmering splendid glowing ya Kemarin. tahun sekarang apa ya? Lebih ke Burgundy sama coklat Coklat mahogani kan. Mahogani. Di daerah-daerah pasti netizen banyak yang nemuin nih video-video seru ya di Ramadan kok. Dibayang-bayang Fata Morgana berharap hidup khusnul. Oh, seru ya. yang jatuh
kejadian-kejadian yang tidak terduga terjadi di hari raya ya. Dan ketangkep kamera. Nah, itu yang jadi lucu ya. Betul. Sehingga bisa jadi cerita. Saya pernah waktu sholat Id karena ada 5-7 kali takbir kan. Takbir belum selesai, saya tiba-tiba rukuk. Sering terjadi. Iya, itu kayak aduh itu malu banget. Iya, malu pasti. Iya, karena masih apa namanya Kebiasaan sholat. Karena sholatnya kan 1 tahun sekali, jarang dilakukan. Jadi dampaknya besar loh. Jadi buat orang yang sekitarnya gimana? Nanti kok. Orang sebenarnya aku nggak gitu. Bisa kamu juga lagi. Persis mereka lagi ngomong gitu. Jadi nggak konsen. Iya, Selain sholat Idul Fitri, saya punya pengalaman lucu sholat Idul Adha. Apa tuh Oke. gimana? Kalau Idul Adha kan lebih pagi ya daripada sholat Idul Fitri. Buka pagar sama suami, loh kok udah pada pulang kita mundur. Jadi kita kenapa? Kesiangan. Emang alasan aja bilang, Bapak mau ini, kita mau potong kurban. Iya pas buka, loh kok udah selesai, saya mundur perlahan. Karena mereka lebih cepat biasanya karena mau Saya potong. pura-pura ambil selang. Ternyata banyak ya kesalahan-kesalahan, keseruan dan kelucuan-kelucuan dari hati yang paling dalam. Aku pun mengucapkan maaf lahir batin ya. Itu ditulis di status ketika orang podcast, kita bikin status sudah dimaafin semua. Iya, tidak boleh angku, tidak ibu. Ya sama-sama ya. Sama dan Kami mengucapkan sama-sama gitu. kita sama-sama. Dan di episode ini juga kita tidak akan bisa bertahan sampai episode spesial Lebaran tanpa adanya teman-teman yang join bantu kita selama ini. Kita panggil selama ini di belakang layar, kita akan undang untuk ada ke studio. Silakan ke rumah kita. Silakan masuk. Silakan masuk. Ini mereka maaf lahir batin. ini ya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Terima kasih ya. Maaf lahir batin. Itu dia. Maaf Opor lahir masih aman ya? batin. Ngobrol sama mereka Masih aman banyak ya? dong. Kita nanti habis ini makan opor ya. Kita makan bareng-bareng Ya, aja. ada opor, ada mie kocok semua dalam bentuk mie instan. Ya. Oke, tidak terasa nih semuanya Ya. sudah kita kasih informasinya mengenai makna dari Lebaran Yes. sampai dengan kenangan-kenangan atau bahkan tadi kita sempat menyampaikan core-nya Lebaran. Nah, itu dia. Setiap orang punya cerita masing-masing, setiap orang punya keseruan masing-masing. Yang jelas satu hal, makna Lebaran adalah membersihkan hati untuk kembali ke fitrahnya Setuju masing-masing, ya. sekali. Dan itu akhir dari kebersamaan kita hari ini ya. Tapi sebelumnya kita juga ingin mengucapkan selamat Lebaran ya. Selamat Lebaran. Kita keluarga besar dari Masuk TV Bandung TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran. Innal aidin wal faizin. Kita bersama Baju baru. Alhamdulillah. Gak baru gak